Gak ada Pak suaranya Pak. Tes, tes, tes. Tes. Sudah terdengar ya sekarang ya? Sudah, Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Waalaikumsalam Oke, baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Saya cek kehadiran terlebih dahulu ya. Dila? Dila, Fadilah, Mualafah? Hadir ya? Ahmad Fauzi? Hadir Pak, Ahmad Fauzi hadir. Dila tadi ada itu Pak. Dila, Tadi ada Pak. Lagi Iya, Pak, keluar hadir, bentar. Pak. Enggak, Pak, hadir, Pak. oh ya, oke. Adit? Aditya Firman Nugroho? Oke, baik. Agam? Agam belum hadir ya? Agung? Agung Laksono? Belum hadir ya? Rizky? Ahmad Rizky? Belum hadir ya? Angga? Angga Dava Prasetya? Belum hadir ya? Anwar? Anwar? Anwar belum hadir. Arjuna? Yuna hadir Pak. Arjuna, oke. Aziz? Aziz Akbar belum hadir ya? Badrul? Badrul hadir, Pak. Oke, baik. Hmm. Danar? Danar Prasetyo? Ada udah minum. Hadir, Pak. Oke. Didi Lesmana? Hadir, Pak. Baik. Dimas? Dimas belum hadir ya? Dwi Rangga? Hmm. Dwi Rangga belum hadir ya? Faris Nugraha? Faris hadir Pak. Faris, oke. Haddad? Haddad Al-Farisi? Belum hadir ya? Ilyas? Ilyas Radea? Belum hadir ya? Indra? Indra Aji Pamungkas? Belum hadir ya? Indra belum. Irwan? Irwan Saputra? Belum hadir ya? Ivando? Hadir, Pak. Oke, baik. Lare? Lare hadir, Pak. Oke, Hadir Lare, Pak. Oke, baik.
Abdul Nur Rasid, ini sepertinya tidak hadir ya. Galih, Galih Ramadan, hadir. Muhammad Jeffrey, Jeffrey hadir, Pak. ya baik. Muhammad Nur Sidik, Muhammad Sidik, mohon maaf. Muhammad Sidik Nurdiansyah. Belum hadir ya. Muhammad Fajri, belum hadir ya. Muhammad Ramadan, hadir. Muhammad Robi, Hadir, Pak. oke baik. Muhammad Sultan, belum hadir. Mukhlas, Mukhlas belum hadir ya. Daru Niko, Hadir, Pak. oke baik. Noras, Hadir, Pak. oke baik. Nur Fatoni, Nurfatoni hadir, Bapak. oke baik. Putri, Putri tidak hadir. Wahyu Purba, Hadir, Pak. oke baik. Rashid Akmal, ini sepertinya tidak hadir ya. Rafli Pratama, juga kosong. Randy, Hadir, Pak. oke baik. Rian Kardi, sepertinya tidak hadir. Rio, Rio Firsan, belum hadir. Sigit, Sigit, belum hadir. Sukma, Sukma Wijaya, belum hadir. Susilo, Hadir, Pak. Susilo. oke baik. Syahrul, Hadir, Pak. oke baik. Taufik, Taufik Taufik Fauzi, hadir, Pak. Hadir, Pak. oke baik. Baik. Teddy, Teddy Alvinio, belum hadir ya. Teguh, Teguh Arianta, Hadir, Pak. Rumadi hadir, Teguh Pak. Dumadi, oke baik. Hadir, Pak. Tengku Deni, Tengku Deni hadir, Pak. oke baik. Ferdian, Hadir, Pak. Ferdian, oke. Willy, Willy hadir, Pak. Willy, Hadir, oke hadir. baik. Ya baik. Yoga, Juga hadir, Pak. oke baik. Yusuf, Hadir, Pak. oke Hadir. baik. Ada yang belum disebut? Izin Pak, atas nama hamba Rizky hadir Pak. Ahmad Rizky, Izin, Pak. Aziz Akbar, Pak. oke. Aziz Akbar, ada lagi? Indra lagi, Pak. Izin. Indra, oke. Ada lagi? Udah semua ya. Saya total dulu ya. Ini siapa ini? Ahmad Rizky, Aji. Oke, sudah semua ya. Oke, baik. Rekan-rekan, ini
Di pertemuan kita kali ini kita akan bahas materi baru lagi ya teman-teman ya. Oke, saya share dulu untuk slide-nya. Oke, baik, sudah terlihat ya. Nah, ini menyambung dari slide sebelumnya ya sebetulnya teman-teman ya. Tapi cuman di sini lebih kita detailkan kembali ya, yaitu mengenai Service Discovery Protocol untuk ekosistem IoT ya. Nah, ini bahannya masih sama, mengacu pada IoT Enabling Technologies, Platform and Use Cases ya, dari Pet Huru Raj ya, dan Anupama C. Raman. Nah, ini kita bahas dulu mengenai protokol infrastruktur ya, atau infrastruktur protokol ya. Nah, pada arsitektur yang sebelumnya dibahas, kan ada 5 layer ya, teman-teman ya. Nah, di sini ada lebih detailnya di protokol infrastruktur. Nah, salah satunya yaitu routing protokol ya, atau RPL ya, routing protocol layer ya. Jadi RPL sendiri ini digunakan pada IoT sendiri karena memang dibutuhkan dari karakteristik IoT sendiri ya, yaitu biasanya ya ekosistemnya sendiri ada pada low power ya, jadi tenaganya yang rendah, dan juga untuk networknya itu dia bisa saja ada informasi-informasi yang hilang ya, bisa dikarenakan jarak dari tiap device-nya terlalu jauh, atau juga dari device-nya sendiri dia tuh terbatas ya frekuensinya, dan juga bisa saja karena banyak sekali perangkat-perangkat yang ada ya pada daerah tersebut. Jadi bisa saja ada informasi-informasi yang hilang. Nah, ini di sini salah satunya bisa menggunakan protokol dari IP versi 6. Nah, ini sebelumnya kalau di pelajaran jaringan ini ada pembahasan ya mengenai apa itu IP versi 6 dan juga yang versi sebelumnya ya, IP versi 4 ya. Ini rata-rata kalau tidak salah matrikulasi ya. Jadi sudah pada mengenal ya untuk IP versi 6 maupun versi 4 ya. Nah, untuk low power, low lossy network sendiri, nah ini bisa sudah include ya pada perangkat WPAN ya. Jadi kalau kita definisikan kembali antara area network, ini kan bisa bermacam-macam ya, tergantung dari range-nya. Nah, ini kalau range-nya itu lebih mengerucut atau lebih jaringannya itu lebih sedikit ya, lebih jangkauannya lebih sedikit, atau lebih apa ya istilahnya, lebih kecil gitu ya. Nah, ini disebutnya juga PAN ya, atau Personal Area Network. Nah, kenapa IoT ini rata-rata menggunakan yang wireless ya, atau nirkabel ya. Nah, ini juga untuk komunikasinya sendiri, selain tadi menggunakan WPAN, di sini juga untuk IoT bisa menggunakan PLC, yaitu Power Line Communication. Atau bisa juga menggunakan istilahnya itu WSN, atau Wireless Sensor Network. Nah, ini untuk karakteristiknya sendiri, ini ada beberapa karakteristik ya dari network-network tadi ya. Jadi tentunya ini diharapkan bisa memiliki kemampuan untuk mengoptimalisasi atau menghemat suatu energi ya. Jadi tidak boros ya untuk protokol tadi ya, untuk routingnya. Dan juga tentunya ini support untuk pattern trace ya. Jadi bisa mendeteksi ya kira-kira pattern-patternnya itu apa saja sih. Jadi tidak hanya untuk unicast communication ya. Jadi kalau teman-teman, mungkin teman-teman yang di bidangnya telekomunikasi ini lebih paham ya. Kalau di jaringan yang nirkabel ini kan banyak sekali ya modulasi-modulasinya ya. Sangat banyak ya. Dari yang dari amplitudo, terus juga dari, saya agak lupa ya, basis-basisnya ya.
untuk teknik modulasinya ya, untuk telekomunikasi ini sangat banyak ya, dan ini pattern-nya banyak sekali ya. Ada yang tipenya 16 dan segala macam ya, untuk teknik modulasinya ya. Lalu juga untuk kemampuan dari routing protokolnya itu, dia lebih mengutamakan pada link layer ya. Jadi tentunya ini ada daripada link layer, jadi lebih ke frame size-nya itu dibatasi ya, suatu frame size-nya ya, untuk routing protokol nih. Nah, ini untuk arsitektur protokol IoT sendiri, seperti dari pertemuan yang kita bahas sebelumnya ya, ada 5 ya. Nah, di sini ada beberapa protokol-protokol ya, dari setiap layernya. Nah, ini protokol ini tentunya yaitu suatu standar yang perlu dipatuhi ya. Jadi ada suatu standar-standarnya pada setiap layernya. Nah, ini untuk objek dan juga objek abstraction ini ada yang namanya suatu standar atau suatu protokol, yaitu infrastruktur protokol ya. Lalu untuk di service management di sini ada protokolnya, yaitu untuk service discovery-nya. Dan pada application layer di sini ada application protocol. Nah, ini untuk protokol pada IoT di sini ada banyak sekali ya teman-teman yang bisa dimanfaatkan ya. Jadi kalau kita menilik dari protokol infrastrukturnya ini dibagi menjadi 4 ya, 4 bagian. Jadi pada physical atau device layer-nya ini ada beberapa protokol yang sudah disediakan ya oleh pabrikan ya. Baik itu LTE ya, LTEA, lalu ada dari pabrikan lain dari EPC Global. Jadi kalau LTEA ini kan lebih ke perangkat-perangkat yang berbasis, sekarang kan yang terkenal basisnya GSM ya teman-teman. Jadi yang mobile network di sini menggunakan LTEA ya, di IoT. Nah, ini kalau yang berbasisnya dari RFID, ini dari EPC Global ini biasanya menggunakan RFID ya. Lalu juga ada yang dari IEEE ya protokolnya ya, dari 802.15.4. Ini kalau yang 802.15.4 ini biasanya lebih mengutamakan dari wireless ya, dan juga Z-Wave ya. Nah, ini ada banyak untuk protokol-protokol, ini beberapa di antaranya teman-teman nih. Lalu dari di link layernya sendiri di sini basisnya yaitu 802.15.4 nih. Jadi yang low power dan juga untuk yang lossy network ya. Nah, untuk network layernya di sini ada 6LoWPAN dan juga bisa menggunakan IP versi 4 maupun IP versi 6 ya. Nah, untuk routing protokolnya ini menggunakan RPL ya, routing protocol layer ya. Nah, untuk service discovery-nya ini juga sebetulnya sudah pernah kita bahas ya, dicontohkan juga ya di pertemuan sebelumnya ya, menggunakan MDNS dan juga DNS service discovery ya. Nah, untuk application protokol ini ada banyak ya, ada data discovery service, COAP saya agak lupa singkatannya apa ya. Lalu ada AMQP, sebenarnya AMQP dengan MQTT mirip ya. Jadi suatu protokol untuk message queue ya. Cuman kalau di MQTT ini ada perluasannya. Jadi tidak hanya sebatas message queue ya, tapi juga bisa sebagai publisher dan subscriber ya. Jadi nanti untuk MQTT kita ada bahasannya terpisah ya, karena sudah sangat luas ya teknologi MQTT ya, dan juga salah satu teknologi yang sangat penting ya, yang perlu teman-teman pelajari ya MQTT ini. Jadi kalau bisa teman-teman juga bisa tidak hanya menggunakan suatu protokolnya, tapi juga paham ya bagaimana cara mendevelop, lalu juga melakukan coding ya dari MQTT-nya. Jadi soalnya kalau untuk aplikasinya mungkin banyak ya yang di online sana ya, bisa menggunakan Antares atau apa ya untuk MQTT. Cuman kalau teman-teman di perusahaan-perusahaan besar ini harus bisa mendevelop MQTT sendiri ya untuk MQTT-nya. Dan juga biasanya nanti MQTT digabung lagi ya. Biasanya digabung bisa ke Apache Kafka, ke Apache Spark, dan lain-lain untuk memprosesnya. Karena untuk lebih powerful nih.
Nah, ini ada MQTT untuk sensor networknya ya. Jadi MQTT yang memang diperuntukkan untuk wireless sensor networknya dari IoT ya. Lalu di sini juga ada XMPP yang extensible-nya, lalu juga bisa menggunakan HTTP REST ya. Ini format untuk backend dari yang berbasis HTTP, biasanya menggunakan REST ya. Ini berupa beberapa protokol yang biasa digunakan pada IoT ya, teman-teman. Lalu di sini ada control message untuk DODG ya, DADG ya. Jadi data object destination advertisement ya. Nah, ini untuk serial number-nya di sini dibagi menjadi 1, 2, 3, 4 ya. Lalu untuk message-nya sendiri ada beberapa jenis ya. Nah, ini deskripsinya ada di sini, teman-teman. Jadi untuk DODG Information Object sendiri atau disingkat dengan DIO, yaitu suatu message yang digunakan agar suatu node tersebut jadi bisa ketahuan ya jaraknya ya. Jadi untuk ada suatu informasi-informasi seperti pengukurannya, jadi ada kira-kira pad-pad yang bisa dipilih itu seperti apa. Nah, ini disimpan pada informasi DIO ya. Sedangkan untuk DAO sendiri atau Destination Advertisement Object di sini, nah ini biasanya digunakan untuk unicast ya. Jadi yang hanya satu kali pengiriman nih. Nah, ini digunakan untuk pada RPL ya. Jadi untuk menjaga agar upward dan downward traffic-nya itu terjaga ya. Lalu untuk DIS, jadi ini agar suatu node tersebut bisa mendapatkan suatu informasi yang di I/O itu agar bisa berkomunikasi ke node-node yang di sekitarnya ya. Lalu juga ada acknowledgement-nya ya. Jadi kalau sudah terkoneksi dengan node tujuan, nah ini ada suatu komunikasi atau suatu respon nih dari suatu node tersebut. Ini merupakan suatu control message pada RPL ya, teman-teman. Nah, ini untuk arsitektur pada komunikasi IEEE 802.15.4. Di sini ada beberapa arsitektur atau layernya ya. Nah, ini contohnya untuk LRWPAN. Jadi ada physical layer, ada MAC sublayer, lalu ada network layer, application support layer, dan juga application layer ya. Jadi ini arsitektur dari IEEE 802.15.4 ya. Jadi kalau di IEEE 802.15.4 ini, jadi fokusnya di dua layer yang bawahnya ya. Sedangkan untuk network layer di sini dibagi lagi, jadi ada yang memang tujuannya untuk industri, untuk ataupun komersil ya. Lalu juga untuk akademis juga ada di Berkeley Smooth, dan juga untuk Zigbee ya, untuk perumahan. Nah, ini ada perbedaan dari beberapa jenis topologi star ya. Jadi yang kalau teman-teman belajar jaringan ini biasanya ada beberapa topologi-topologi yang diajarkan ya. Jadi tergantung dari kondisi jaringannya ya seperti apa ya. Jadi misalnya kalau kondisi existingnya seperti ini, nanti bagusnya kira-kira topologinya misal mesh ya, agar lebih efektif. Atau misalnya di seperti ini nanti apa gitu ya. Nah, ini ada beberapa tipe atau beberapa jenis topologi star ya. Jadi ada yang tipenya A, ada yang tipenya B, tipenya C ya. Jadi ini perbedaannya ini dari pembagian personal area network-nya ya. Jadi nanti pemecahannya seperti apa ya. Nah, ini walaupun bentuknya yang lain ini bisa dikatakan tidak sepenuhnya mirip bintang ya, cuman kan bisa dikatakan lebih mirip menjadi rasi bintang ya. Kalau teman-teman kan ada apa istilahnya itu? Astrologi ya. Di ilmu astrologi kan ada yang apa? Aries segala macam. Ini kan
mungkin dimiripkan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ada pembagian di sini ada suatu node yang terpusatnya ya biasanya ya, dijadikan node terpusat. Nanti setiap node-node bagiannya itu akan mengacu kepada suatu node yang terpusat tadi. Nah, di sini ada penjelasannya. Jadi ada yang cluster head, ada personal area network-nya, atau di sini digambarkannya menjadi PC, lalu ada yang full function, redas function, dan juga connection. Ini penjelasan-penjelasannya di sini, teman-teman. Jadi ada beberapa jenis topologi start-nya. Lalu di sini arsitektur network dari 6LO WPAN nih. Jadi di sini ada, jadi suatu 6LO WPAN ini bisa digunakan sebagai suatu edge router ya. Jadi kalau di sini sebagai contohnya ada suatu istilahnya IoT ya, perangkat-perangkat IoT. Jadi ada banyak gitu IoT-nya ya. Lalu tentunya untuk mengirimkan suatu data atau informasi dari IoT pada suatu area, kalau dikoneksikan langsung ke internet mungkin satu persatu akan tidak bisa sampai gitu ya sinyalnya. Jadi harus ada suatu perangkat ya. Nah, ini makanya di sini ada yang namanya suatu edge router ya. Jadi untuk perangkat-perangkat IoT, jadi bisa banyak sekali, terdiri dari banyak ya, banyak perangkat, dan juga ada dari setiap perangkat mungkin ada routernya ya untuk hoppingnya. Nah, ini sebelum bisa dikirimkan ke internet ini ditampung dulu ke suatu edge router ya. Nah, lalu dari edge router tersebut nanti akan mengirimkan informasi tersebut ke internet nih. Nah, ini contoh arsitekturnya seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, ini protokol stack-nya ya. Protokol stack ini yang dimaksud yaitu protokol-protokol ataupun standar-standar yang digunakan dari arsitektur 6LO WPAN nih. Jadi kalau kita bandingkan dengan OSI model, cuman di sini OSI modelnya yang simplified ya. Kalau OSI model yang sebetulnya kan ada 7 layer ya, teman-teman ya. Nah, ini yang OSI modelnya di sebelah kiri, lalu kita bandingkan dengan arsitektur dari 6LO WPAN. Di sini kalau disandingkan ada protokol-protokolnya. Jadi yang di paling bawah di sini 802.15.4, lalu sampai ke atasnya sampai ke protokol-protokol seperti HTTP, WebSocket, COAP, maupun MQTT. Ini merupakan protokol stack dari 6LO WPAN. Nah, ini juga untuk Bluetooth Low Energy atau BLE ya. Jadi merupakan suatu teknologi atau protokol komunikasi yang biasa digunakan juga pada perangkat IoT ya. Jadi untuk menggunakan suatu frekuensi tertentu, lalu juga biasanya digunakan pada jarak yang rendah ya, menggunakan gelombang radio, lalu juga digunakannya itu hanya menggunakan daya yang minimal ya. Jadi kalau di physical layer-nya itu dia mentransmisikan suatu sinyal digital ya. Jadi datanya sudah dikirim menggunakan bit, lalu dikirimkan pada link layer-nya. Jadi makanya di sini sudah ada suatu mekanisme error control dan juga flow control-nya ya pada Bluetooth Low Energy ini. Lalu untuk protokol stack dari BLE sendiri ini kurang lebih mirip ya teman-teman ya. Jadi ada physical layer, lalu ada link layer-nya. Nah, ini bedanya ada host control-nya ya, host control interface-nya ya, atau HCI ya. Lalu di atasnya ada logical link control and adaptation protocol. Lalu di sini ada attribute protocol sama security manager-nya ya. Baru sampai ke atasnya ya. Jadi di sini dibagi menjadi dua bagian besar, suatu controller dan juga suatu hostnya. Nah, ini untuk LTE ya. LTE sendiri
singkatan ya, long term evolution ya, long term evolution advance. Jadi sebetulnya kalau dari sejarahnya sendiri, untuk teknologi mobile network sendiri kan pada waktu itu ketika sebelum munculnya teknologi 4G ini kan ada istilahnya bukan ini ya, bisa dikatakan perang ya, perang standar ya antara saya lupa pengusungnya 4G itu, harus lihat lagi ya. Jadi ada teknologi 4G yang dipropos sama WiMAX ya. Cuman yang survive sampai sekarang ini kan 4G atau LTE. Sampai sekarang ini kan sudah mau 6G ya, teman-teman. Nah, ini untuk LTE sendiri atau long term evolution sendiri di sini digunakan juga untuk komunikasi IoT ya. Karena memang kenapa demikian? Karena untuk yang basisnya menggunakan LTE di sini komunikasinya bisa mencapai data transfer rate yang cepat ya, relatif cepat ya. Jadi makanya di sini menggunakan suatu komunikasi LTE ya. Lalu untuk komunikasi pada Service Discovery Protocol sendiri di sini bisa menggunakan RFID ya. Nah, cuman kalau RFID sendiri di sini menggunakan dua jenis ya, dua jenis sensor yang bisa ditanam ya. Jadi ada suatu receiver atau antena ya. Jadi ada suatu readernya dan juga nanti ada yang transmitternya ya, suatu tagnya. Jadi ada tagnya ya. Nanti tag ini yang akan dibaca ya oleh suatu mesin readernya ya. Baru nanti suatu datanya tersebut bisa dikirimkan ke aplikasi IoT. Jadi nanti bisa diproses datanya sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini untuk EPC sendiri, tadi kan EPC menggunakan RFID ya. Jadi ada tag-nya ya, macam-macam ya. Jadi ada yang tag-nya 0, jadi untuk read only ya. Jadi makanya suatu tag-nya itu dia pasif ya. Ada yang tipenya 1, 2, 3, dan 4 ya. Di sini ada penjelasannya. Teman-teman bisa baca ya. Nah, ini use case dari LTE ya. Untuk LTE sendiri bisa digunakan berbagai macam jenis ya. Jadi bisa real-time TV streaming, live event streaming, lalu juga untuk mengirimkan suatu pembaruan informasi-informasi ya, seperti berita, lalu juga untuk stok saham, cuaca, untuk olahraga, dan lain-lain. Ini use case dari penggunaan LTE ya. Nah, ini Zigbee ya. Zigbee juga merupakan suatu protokol komunikasi yang bisa digunakan ya. Jadi kelebihannya di sini low power consumption, lalu juga relatif murah ya Zigbee ini ya. Dan juga support hingga sampai 65.000 perangkat ya atau network ya, network node-nya. Nah, ini kelebihan dari perangkat Zigbee. Nah, ini untuk protokol arsitekturnya mirip ya. Mirip dengan yang lain ya. Jadi ada secara garis besar ada stack dari hardware, lalu ada Zigbee stack, baru di atasnya ada application nih. Nah, ini penggunaan dari Zigbee sendiri, jadi dari level perumahan ya sampai ke level industrial ini bisa digunakan. Jadi kalau untuk industrial ini bisa untuk pemantauan, lalu juga untuk sensor, untuk otomasi, kontrol, dan lain-lain. Nah, ini untuk chirp ya, yang pernah dibahas oleh Willy ya, saudara Willy ya. Jadi chirp sendiri ini digunakan sebagai media untuk melakukan diseminasi frekuensi atau diseminasi data ya. Jadi di sini kalau kita
menilik ke ilmu telekomunikasi ya, untuk mengirimkan suatu informasi sendiri kan dari suatu objek ke objek lain melalui perantara udara kan tentunya agar lebih rentan ya terhadap suatu noise dan juga tidak gampang dihack dan segala macam, tentunya perlu dilakukan suatu encoding ya, ataupun dilakukan suatu modulasi ya, jadi diubah datanya. Nah, salah satu cara untuk melakukan modulasi ini menggunakan chirping ini ya. Jadi chirp ini dia itu terdiri dari beberapa string data yang pendek ya, lalu akan di encode ya menggunakan alfabet dari electronic birdsong ya. Jadi ada 32, lalu nanti baru suatu datanya tersebut dikirimkan ya. Dikirimkan menggunakan perantara udara ya. Jadi datanya nanti dikirimkan. Nah, ini biasanya untuk chirp sendiri dia itu dikirimkan pada jarak yang pendek ya. Dan juga tanpa banyaknya suatu noise ya, background noise. Nah, ini untuk MDNS ya. Jadi sudah pernah kita bahas sebelumnya ya untuk MDNS ya. Multicast atau multicast domain name system ya. Ini untuk ilustrasinya seperti ini ya. Jadi secara garis besar mirip yang sudah pernah kita bahas ya, teman-teman. Ini juga untuk yang service discovery ya, atau yang menggunakan DNS-SD ya, DNS Service Discovery Protocol. Ini juga pernah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya. Lalu untuk UPnP juga sama ya, Universal Plug and Play ya. Jadi tentunya sangat penting ya, atau teknologi ini sangat membantu sekali, apalagi di perangkat IoT ya. IoT sendiri kan tentunya sudah sangat banyak sekali ya, teman-teman. Sensor-sensornya dan juga vendor-vendornya ya. Cuman kan sekarang untuk perangkat IoT sendiri, ya IoT yang di home device ya, biasanya kan base-nya kan Tuya ya. Cuman kan di rebranding ya, biasanya dari Tuya itu ya. Di rebranding jadi Bardi kan, jadi apa? Merek-merek yang lain. Cuma makanya di sini tentunya tetap perlu adanya suatu mekanisme universal plug and play. Jadi ketika suatu perangkat tersebut terhubung ya ke suatu perangkat lain, ini bisa langsung dikenali ya. Jadi makanya di sini ada suatu perusahaan juga ya, yaitu atau suatu standar ya universal plug and play. Jadi tujuannya tidak perlu sulit-sulit ya dikenali antara setiap perangkatnya ketika dilakukan instalasi ya, untuk agar bisa terhubung ya suatu perangkat tersebut. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Silakan. Baik, kalau tidak ada di sini ada tugas lagi ya teman-teman ya, agar teman-teman lebih explore ya, lebih paham ya akan materinya ya teman-teman. Jadi biasanya kalau saya hanya mendengar saja kan tentunya informasi yang masuk itu cuma sedikit ya. Kalau tidak salah, semakin banyak indera yang bekerja, maka informasi yang didapat itu semakin banyak ya ke otaknya. Jadi kalau hanya indera pendengarannya saja nih yang jalan ya, itu informasi yang didapat mungkin hanya 20% gitu ya. Lalu ada dua indera nih, indera apa namanya, mata dan indera penglihatan dan juga pendengaran ini dia sama-sama mendapatkan informasi.
ada 2 indera gitu ya. Nah, itu bisa 40% nih informasi yang masuk. Nah, kalau misalnya ada indera lain yang masuk ya, misal indera tangannya ikutan bergerak gitu ya. Nah, ini bisa lebih banyak lagi ya. Jadi makanya di sini teman-teman agar ilmunya lebih terserap ya, terserap dengan utuh gitu ya. Jadi makanya di sini perlu ada suatu tugas ya teman-teman. Dan ini tugasnya juga tidak terlalu susah ya teman-teman ya, karena kan mengikuti dari materi yang ada ya. Nah ini dan juga tugasnya kan kelompok ya teman-teman ya. Nah ini tugasnya kurang lebih mirip dengan sebelum-sebelumnya. Jadi teman-teman di sini membuat suatu presentasi ya mengenai materi yang tadi dibahas. Nanti untuk bahan presentasi tersebut di sini menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ya. Jadi arsitektur yang tadi dijelaskan di sini, jadi teman-teman pilih minimal 2 ya, 2 service discovery protocol ya. Nanti untuk 2 service discovery protocol tersebut nanti didetailkan ya, baik arsitekturnya maupun prinsip kerjanya ya teman-teman ya. Lalu nanti dijelaskan kembali apa perbedaan dan juga persamaan ya dari 2 service discovery protocol tadi ya. Dan juga tentunya di sini dijelaskan juga ya apa implikasinya apa sih, kinerjanya kah, kinerjanya bagaimana, lalu juga untuk implementasinya, misal implementasinya di mana sih, perbedaannya apa, dan juga penggunaannya ya. Dan juga ini gimana sih tadi protokol yang tadi dipilih meningkatkan interoperabilitas ya dalam lingkungan IoT yang beragam. Lalu juga di sini teman-teman berikan suatu contoh kasus penggunaannya ya, yang penggunaan di dunia nyatanya seperti apa ya. Nah ini seperti ini ya tugasnya teman-teman ya. Untuk materi dan tugasnya silahkan ada yang ditanyakan. Nanti untuk materi dan tugasnya saya upload di e-learning ya, teman-teman ya. Pak, untuk dapat nilai tugas sebelumnya, Pak. Kenapa? Kenapa, Didi? Tugas sebelumnya kan belum submit nih, apakah masih bisa submit gitu, Pak? Oh, silahkan di-submit saja ya. Kalau tidak salah masih bisa submit ya, cuman memang ada Di apa? tugas pertemuan 4 kan ya, Di Pak? Kemarin cari-cari nggak ada. Oh iya, Iya, makasih, Pak. masih bisa ya? Ya, Iya, sama-sama. masih bisa. Silahkan, Sidik. Mohon izin Pak, tadi lagi di jalan. Absennya tadi katanya kelewatan. Sidik Nurdiansyah Baiknya ya? gimana? Oke. Iya. Mohon maaf ya Pak. Iya. Ada lagi? Cukup Pak. Makasih. Dimas. Iya. Terima kasih Pak. Halo Ya, Pak, sama-sama. Ya, Dimas, silakan. untuk pengumpulan tugas yang sebelumnya itu perwakilan atau per orang Pak di file presentasinya? Perwakilan saja tidak apa-apa ya, asal dicantumkan Perwakilan ya Pak? nama anggotanya juga ya. Iya. Oke Pak. Sama ini Pak, tadi saya belum absen. Enggak. Oh iya, Dimas dan Sidik ya. Iya, baik. Iya Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Silakan yang lain, ada lagi? Saya Pak, Muhammad Sultan. Ya, silakan. Tadi belum absen Pak. Oh iya, Iya. Sultan, Sidik, dan juga Dimas ya, Makasih, Pak. oke. Ya, sama-sama. Sultan, Sidik, Dimas.
tugas ini masih per kelompok juga ya, Pak ya? Iya, masih per kelompok. Oke, baik Pak. Terima kasih, Pak. Oke, silakan ada lagi. Aziz, silakan. Izin bertanya Pak, ini untuk subtitnya masih seperti yang kemarin kan Pak, hanya perwakilan satu orang aja, semuanya juga. Iya, perwakilan saja. Perwakilan saja tidak apa-apa ya. Asal untuk nama anggotanya dituliskan nih. Oke, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Silakan ada lagi. Baik, kalau sudah tidak ada, kita tutup ya untuk pertemuan pada malam hari ini ya. Baik, teman-teman, selamat malam. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Selamat malam, kasih, Pak. Pak. Malam, Pak. Terima kasih, Pak. Sehat-sehat selalu, Pak.